Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baiklah, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan berbahagia. Baik, kali ini kita akan bicara tentang idgham ya. Apa yang dimaksud dengan idgham? Secara bahasa, idgham itu artinya masuk. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain dan mencampurkannya. Nah, itu secara bahasa artinya idgham. Menggabungkan, memasukkan, mencampurkan, itu namanya idgham. Nah, dalam istilah mengaji, idgham itu adalah memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang dibaca tasydid atau dipertebal, dan terjadi kenaikan lidah saat pengucapan keduanya secara serempak. Nah, itu ya. Atta, aqqa, adda. Nah, itu namanya idgham. Berkenaan dengan bunyi nun sukun atau tanwin, maka huruf hijaiyah yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin dan menjadi idgham, itu hurufnya terkumpul dalam kata yarmalun, atau huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. Apabila huruf-huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka dia dimasukkan atau dicampur. Nun sukun dan tanwinnya masuk ke dalam huruf yarmalun ini. Bisa masuk ke huruf ya, bisa masuk ke huruf ra, dan seterusnya. Sehingga nun sukun dan atau tanwinnya hilang. Nah, karena sudah bergabung pada huruf yarmalun. Untuk apa ada idgham? Nah, ini para ulama setidaknya menemukan hikmah di antara tujuan idgham adalah mempermudah dan meringankan, karena huruf yang digabung diucapkan sebagai satu huruf yang ditasydid. Jika keduanya memiliki makhraj yang sama atau berdekatan, maka lidah cenderung meringankannya dengan mengidghamkannya. Jadi karena tempat keluarnya hampir berdekatan atau sama, maka sebaiknya atau paling mudah dibaca campur atau gabung atau idgham. Ini syarat idgham. Jadi syarat idgham itu kedua huruf itu harus sama, sejenis, bisa dia mutamatsilain, bisa dia mutaqaribain, atau bisa dia mutajanisain. Nah, ini apa yang dimaksud mutaqaribain? Mutaqaribain, nah ini mutaqaribain. Jadi begini. Misal ada dua pendapat berkenaan dengan pembagian mutaqaribain dan mutamatsilain ini. Imam Khalil, Imam Sibawai, Imam Syatibi, Imam Jazari yang membagi makhraj menjadi 17 ya, 17 tempat keluar. Di sini idgham dibagi menjadi tamasul dan taqarrub. Tamasul itu adalah ittafaqa fil makhraj was sifah. Jadi yang dimaksud mutamatsilain itu makhrajnya sama. Nun mati bertemu dengan nun. Ba mati, ba sukun bertemu dengan ba.
ba berharokat. Nah, ini mutamatsilain. Jadi digabung. Idrib bi asoka misal. Nah, kemudian ada yang namanya mutaqaribain. Mutaqaribain di sini hurufnya hampir berdekatan makhrajnya. Misal lam dan ro, al, ar. Nah, itu kan hampir berdekatan. Maka dia disebut mutaqaribain. Tapi ada juga Imam Farra. Imam Farra membagi makhraj menjadi 14. Nah, karena dasar 14 tempat keluar huruf inilah, maka muncul namanya mutajanisain. Jadi mutajanisain ini muncul karena berdasarkan pembagian makhraj menjadi 14 tempat keluar. Sedangkan yang umum dipelajari itu tempat makhraj keluar itu ada 17. Seperti pandangan Imam Syatibi, Imam Jazari, Imam Sibawai, Imam Khalil, dan semisalnya. Itu ya. Apabila huruf-huruf itu berdekatan, mutaqaribain atau mutajanisain atau mutamasilain, maka dia mencapai syarat idgham. Jadi idgham itu tidak mungkin dia bunyi kalau makhrajnya berjauhan. Misal nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf h, an. Nah, hanya kan di sini anha, itu tidak mungkin. Nah, jadi dia diizhar. Nah, syarat idgham itu dia hurufnya harus sama, atau kalau tidak sama tempat keluarnya berdekatan, mutaqaribain, lam, ro, nah, kemudian ada persamaan sifat, persamaan makhraj, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalam riwayat Hafiz itu huruf pertama harus sukun dan huruf kedua harus berharokat. Jika huruf pertama berharokat maka tidak terjadi idgham meskipun keduanya itu mutaqaribain atau mutajanisain. Oke. Macam-macam idgham. Idgham terbagi menjadi dua bagian. Pertama, idgham bi gunnah atau idgham dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung, suara hidung ya, khaysum sini. Yang hurufnya itu ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Ada satu lagi idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Yang hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Ini contoh idgham bil gunnah. Ini ada ya, nun sukun bertemu dengan ya, maka dia tidak dibaca faman ya'mal. Tetapi nun sukun di sini ya, dia masuk atau bercampur pada huruf ya, digabung, jadi hilang nun sukunnya, bunyi nun sukunnya hilang, tapi dengan gunnah atau dengung. Jadi bacanya faman ya'mal. Nah, begitu juga ketika nun sukun bertemu dengan nun, inna fa'at. Nah, nun sukun bertemu dengan mim, mimma. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf waw, min wali. Nah, ini contoh idgham bi gunnah. Kemudian contoh idgham bila gunnah, misal ada kalimat nun sukun bertemu dengan lam, tertulis la in lam yantahi, dibaca
La illam yantahi. Nah, ini. Jadi nun sukunnya hilang, masuk ke lam. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan lam, maka nun sukunnya hilang, masuk ke lam. Tapi tanpa gunnah, tanpa dengung. Kemudian khairul lak. Nah, khairul lak ini tanwinnya hilang karena setelahnya huruf lam. Nah, misal nun sukun bertemu dengan ro juga, min rahikin dibaca mirrahiq, mirro. Nah, itu hilang, nun sukunnya hilang. Atau tanwin bertemu dengan ro, syaitonir rajim, yang tertulis syaitonin rajim. Jadi dibaca syaitonir rajim, tanwinnya hilang, masuk ke huruf ro, diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya ro. Nah, masuknya tanpa gunnah. Idgham dengan gunnah terjadi jika salah satu huruf tersebut datang setelah nun sukun atau tanwin dalam dua kata yang berbeda, seperti pada wala yakunam minas shagirin. Nah, ini. Wah, ini satu kata yakunan tanwin, kemudian kata yang baru ini mina. Nah, ini kata sendiri, ini kata sendiri. Jadi bacanya diidghamkan dengan gunnah. Wala yakunam minas shagirin. Jadi idgham dengan gunnah terjadi jika salah satu huruf tersebut datang setelah nun sukun atau tanwin dalam dua kata yang berbeda. Nah, ini satu kata, ini kata lain. Jadi dua kata yang berbeda. Nah, jika kalimatnya modelnya begini, maka wajib dilakukan idgham dengan gunnah atau idgham bi gunnah. Nah, itu. Oke. Idgham dari segi sempurna dan tidaknya itu dibagi menjadi dua juga. Satu adalah idgham sempurna, idgham tam, yaitu hilangnya zat huruf nun dan hilang sifat gunnahnya. Hurufnya terkumpul dalam kata nun, ro, mim, dan lam. Nah, ini kalau seandainya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka idghamnya sempurna. Jadi idgham sempurna ini nunnya hilang, kemudian sifat gunnah nunnya juga hilang. Misal yang pertama, idgham sempurna dengan gunnah, hurufnya mim dan nun. Nah, ini contohnya min nur. Nah, ini nun ini hilang betul semuanya. Dari sifatnya hilang, gunnahnya, kemudian huruf nunnya hilang. Nah, kemudian kenapa kok masih ada dengung? Dengung ini punya nun yang dimasukkan di sini. Nah, nun sini kan juga ada gunnahnya. Jadi nun ini yang keluar. Begitu juga rijalan nuhi. Nah, di sini juga hilang tanwinnya, sempurna hilangnya, zatnya hilang, tidak ada lagi tanwin, kemudian sifatnya gunnah juga hilang. Yang tersisa tinggal gunnah di huruf yang dimasukkan ini. Nah, ini ya. Gunnah pada idgham sempurna dengan gunnah, maksudnya idgham bi gunnah adalah gunnah dari huruf yang dimasuki atau idgham fih, yaitu huruf kedua. Jadi gunnah yang kita baca rijalan nuhi itu gunnah yang nun kedua ini. Min nur, nah itu nun yang kedua ini, itu ya. Nah, sedangkan idgham sempurna tanpa gunnah, idgham tam yang bila gunnah, hurufnya itu lam dan ro.
Misal contohnya lam dengan nun sukun, min ladungka dibaca mil ladungka. Nah, mil ladungka ini tidak ada gunnahnya, tapi nun sukunnya ini hilang sempurna, zatnya hilang, kemudian sifat gunnahnya pun hilang, tidak ada. Mil ladungka, milla hilang, langsung semuanya masuk ke huruf lam. Begitu juga misal tanwin bertemu dengan huruf lam, hudan lil muttaqin, jadi dibaca hudal lil muttaqin. Ini tanwinnya hilang, kemudian gunnahnya atau dengungnya yang ada pada tanwin juga hilang, hudal lil muttaqin. Begitu juga dengan nun sukun bertemu dengan ro, mir rasul misal. Nah, ini nun sukunnya hilang, tidak ada, zatnya tidak ada, kemudian gunnahnya juga tidak ada, semua masuk ke huruf ro, dibaca mir rasul. Begitu juga dengan ghafurun rahim, itu runnya hilang, jadi bacanya ghafurur rahim. Nah, tanwin unnya hilang, masuk ke huruf ro, jadi ro-nya ditasdid sini, ghafurur rahim dibaca. Nah, ini idghamnya tam yang seperti ini, idgham sempurna. Jadi idgham sempurna tadi itu zatnya hilang, kemudian sifat gunnahnya pun hilang. Oke. Ada idgham nakis atau idgham yang tidak sempurna. Jadi idgham tidak sempurna yaitu zat huruf nunnya tidak dibaca, tapi sifat gunnahnya masih terbaca. Nah, itu kalau seandainya bertemu dengan huruf waw dan ya. Contohnya, ini ada kalimat min dan walin. Nah, ini dibaca miwal. Nah, ini kan tidak miwal tapi miwal. Nun sukunnya hilang tapi masih ada gunnahnya. Nah, masih ada dengungnya. Wawnya tetap dibaca miu, masuk ke waw tapi disertai dengan gunnah, miwal. Begitu juga misal miu wahidah. Misal juga ketika dia huruf ya, man yasha, atau khairan yara, khairan yara. Tanwinnya itu hilang, tapi sifat gunnah dari nun yang dibaca tanwin itu, maka dia tetap ada. Si makhraj ya-nya terbaca dan sifat gunnah dari tanwinnya juga ikut terbaca, khairan yara. Demikian. Gunnah dalam idgham naqis berasal dari huruf pertama yang diidghamkan. Jadi di huruf pertama ini yang di sini yang diidghamkan. Nah, jadi gunnah pada idgham naqis itu berasal dari huruf pertama. Jadi man ada gunnahnya dari nun sukun ini yang pindah ke sini. Jadi demikian ya. Ini masuk idgham yang tidak sempurna. Tanda idgham dalam mushaf itu biasanya nun sukun tidak memiliki tanda apapun, nunnya kosong. Nun tidak ada tanda sukun, huruf setelahnya ditasydid atau diberi syaddah. Seperti huruf W di atas huruf itu ya. Ataupun idgham naqis itu nun sukun tidak memiliki tanda apapun, huruf setelahnya tidak ditasydid. Ini kalau idgham naqis. Kalau idgham kamil tadi nun sukunnya itu tidak memiliki tanda apapun, huruf setelahnya diberi tasydid. Kalau idgham naqis, nun sukun tidak memiliki tanda apapun, huruf setelahnya tidak bertasydid. Itu kalau idgham naqis.
Ini contoh idgham kamil dan idgham naqis. Contoh idgham kamil, misal ada kalimat fiha abadarra. Fiha abadar radhiyallahu anhum. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Nah, ini idgham kamil. Idghamnya sempurna. Dar hilang. Tanwinnya hilang sama sekali. Gunnahnya tidak ada. Kemudian tanwinnya, bunyi an-nya juga hilang. Langsung masuk ke ra semua. Abadarra. Idgham naqis, misal, nah ini di sini idgham kamil, nun sukunnya atau ta yang di sini tidak ada nun sukunnya, tapi di ra-nya di sini diberi tasydid. Nah, sedangkan idgham naqis itu nun sukun tidak memiliki tanda apapun, huruf setelahnya tidak bertasydid atau tidak ditasydidkan. Misal, wa man ya'mal. Nah, di sini ada nun sukunnya tidak diberi tanda apapun dan huruf ya-nya tidak ada tasydidnya. Nah, ini ya. Begitu juga dengan khairan yarah. Nah, ini tanwin kemudian bertemu dengan huruf ya. Ini idgham naqis. Idghamnya naqis. Jadi gunnahnya masih dibaca dan di atas ya tidak ada tasydid. Nah, yang ada tasydid itu tanda idghamnya sempurna. Gitu ya. Oke, ini ada pengecualian. Idgham nun sukun tidak berlaku apabila ketemu huruf yarmalun dalam satu kata. Nah, ini hanya ada pada 4 kata yang kita pelajari pada huruf izhar, seperti kata dunya, sinwan, qinwan. Nah, itu. Selain 4 kata itu, maka baik dia dalam satu kata atau terpisah, itu tetap dibaca selagi memenuhi syarat idgham yang kita bahas pada sebelumnya. Nah, kemudian ada ayat maliyah halaka. Nah, ini maliyah halaka. Nah, ayat ini dalam riwayat Hafs bisa dibaca dengan 2 cara. Cara pertama boleh izhar dan cara kedua boleh idgham. Dengan syarat apabila dibaca izhar maka membacanya harus diberi saktah sebentar atau diam sejenak. Maliyah halaka. Nah, tanpa napas ya. Tapi kalau dia mau idgham berarti hak yang di sini hilang masuk ke hak yang di sini. Kemudian ini pengecualian juga, idgham tidak berlaku bagi waw mad yang setelahnya terdapat huruf waw pula. Begitu juga dengan ya mad, ya, ya panjang yang setelahnya ketemu huruf ya. Tapi keduanya harus dibaca jelas dengan kadar 2 harokat. Seperti amanu. Nah, waw di sini waw mad nih. Waw ada alif di sini namanya waw panjang. Amanu wa amilu. Nah, di sini tidak diidghamkan walaupun sama-sama huruf waw. Tapi tetap dibaca waw sini panjang dan di sini tetap dibaca waw. Jadi dibaca jelas dua-duanya. Amanu wa amilu alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Nah, di sini ya sukunnya tetap dibaca. Oke. Nah, ini ya. Dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Nah, selain 4 kata atau 4 ayat ini ya, 4 bunyi kata ini, maka baik dia ketemu di satu kata atau di lain kata, dia bisa diidghamkan selagi masuk syarat idgham. Ini pengecualian juga. Jika nun sukun muncul setelah lam sukun seperti pada kata qul na'am, maka tidak ada idgham meskipun keduanya mutajanisain. Jadi
sifatnya ada yang sama, tempat keluarnya berdekatan, itu qul na'am, ya, al an, nah itu kan dekat, bunyi al an, tempat keluar lam dan tempat keluar nun itu hampir sama, al an, nah itu maka disebut mutajanisain, sama si sejenis. Qul na'am, nah di sini tidak ada idgham meskipun kedua mutajanisain, kata qul na'am. Kemudian seperti kata juga faltaqamahu, faltaqamahu, lam dan ta, al at, nah ini kan dekat, nah ini hati-hati jangan sampai diidghamkan. Begitu juga dengan kalimat la tuzigh qulubana, ghain dan qaf ini tidak boleh diidghamkan juga, tidak boleh dimasukkan. La tuzigh qulubana, nah, ini gha di sini dan qaf di sini, hati-hati jangan sampai diidghamkan. Kemudian pengecualian juga idgham nun sukun ke dalam ro, menurut Hafiz nun sukun pada kata dibaca saktah, ya. Waqilaman raq, nah itu dia, waqilaman raq, nah itu man raq di sini saktah, berhenti sejenak tanpa bernafas. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.